Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai review toksikodinamik dari pestisida yaitu glifosat. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Lingkungan Lanjut dengan dosen pengampu Dr. Konita Fardia, SSI, MSI. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk review toksikodinamik ini, saya memiliki beberapa rumusan masalah dan juga tujuan. Saya sebutkan melalui tujuannya. Jadi yang pertama, itu untuk mengetahui kasus yang melibatkan interaksi glifosat dengan lingkungannya, kemudian menjelaskan mekanisme dan proses toksikodinamik glifosat pada lingkungan, dan mengetahui tingkat toksisitas glifosat dan dampaknya bagi lingkungan, serta makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Baik, saya akan mulai mengenai bagaimana glifosat digunakan pada kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk glifosat sendiri itu secara singkatnya dia mulai disintesis pada tahun 1950, namun baru dikomersialkan pada tahun 1974 oleh perusahaan bernama Monsanto dan produknya yang memiliki merek dagang Roundup. Kemudian penggunaannya itu semakin lama semakin meluas, meningkat hingga 100 kali lipat seiring adanya adopsi tanaman transgenik. Kemudian, tetapi untuk penggunaan yang luas ini juga disertai dengan yang namanya jejak kontaminasi seperti terakumulasi secara persisten di tanah dan juga air permukaan. Nah, bahkan bisa terdeteksi pada urin dan juga ASI manusia melalui paparan rantai makanan. Baik, berikut ini merupakan struktur kimia dari glifosat sendiri. Dia punya nama lain yaitu N-fosfonomethylglycine. Dia punya struktur Zwitter ion. Dia memiliki tiga gugus fungsional utama, yaitu antara lain ada karboksilat, amina sekunder, dan juga fosfonat. Sehingga dia ini bersifat uh, apa ya, sangat larut terhadap air, membentuk polaritas yang sangat ekstrim. Tetapi dia lipofilisitasnya rendah atau kemampuan untuk larut di lemaknya itu sangat rendah. Dan dia juga punya kemampuan untuk kelasi dengan logam. Dia mampu mengikat ion logam tanah seperti Mn2+, Zn2+, dan juga Fe2+, sehingga bisa mengganggu ketersediaan nutrisi dari um, tanaman. Seperti itu. Dan secara stabilitas sendiri, untuk glifosat, dia sangat stabil ya, tidak reaktif, apalagi terhadap interaksi dengan sinar matahari atau fotokimia, dia tidak mudah menguap juga. Nah, sehingga nasib utamanya atau fate-nya, dia bergantung pada adsorpsi matriks tanah dan juga aktivitas mikroba yang terjadi di dalamnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama yang saya ambil. Jadi saya ambil dari salah satu jurnal berjudul Overview of Human Health Effects Related to Glyphosate Exposure. Eh, jadi studi kasus yang diteliti dari jurnal ini yaitu adanya kasus gagal ginjal di Sri Lanka yang dikaitkan dengan paparan jangka panjang air minum yang terkontaminasi oleh glifosat. Nah, hipotesisnya, glifosat ini berperan sebagai agen mengkelat yang bisa membantu membawa logam berat ke ginjal. Nah, pada hasil penelitiannya, eh, bahwa dampak pada petani itu terjadi peningkatan kreatinin serum, kemudian terjadi penurunan laju filtrasi dari glomerulus. Jadi ada masalah pada ginjal dan juga perubahan marker cedera tubural. Kemudian ada juga temuan studi in vivo di mana paparan glifosat pada plus minus 0,1 part per billion itu menyebabkan kerusakan ginjal yang signifikan dan juga gangguan fungsi mitokondria. Kemudian untuk dampak lanjutnya, dia bisa menyebabkan yang namanya fibrosis, nekrosis, dan juga iskemia jaringan ginjal. Nah, hipotesis
hipotesis tambahan dari penelitian ini, untuk glifosat sendiri dia punya kemiripan dengan glisin sehingga terjadi yang namanya potensi kesalahan sintesis protein dan berkontribusi pada yang namanya gagal ginjal. Tapi untuk hal ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut atau masih ada yang memperdebatkan. Untuk kasus kedua, ini em, eh, terjadi pada salah satu penjaga sekolah di California di Amerika, di mana dia bekerja eh, dengan berinteraksi dengan glifosat ini sendiri. Dia melakukan penyemprotan terhadap tanaman di sekitarnya, dan dia juga pernah mengalami kecelakaan kerja selama 2 kali, uh, dan juga berinteraksi langsung dengan glifosat. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, dia didiagnosis menderita yang namanya karsinoma sel squamosa yang progresif dan juga limfoma non-Hodgkin. Kemudian dia membawa masalah ini ke meja pengadilan atau ke ranah hukum. Kemudian eh, The Monsanto selaku perusahaan yang memproduksi glifosat itu mengungkap adanya dugaan penyensoran sains, manipulasi data, dan juga tekanan regulasi yang dilakukan oleh industri tersebut. Sehingga penjaga sekolah ini, yaitu Dwayne Johnson ini bisa memenangkan peradilan ini dengan dia mendapatkan gaji rugi um, atas apa yang ia alami. Seperti itu. Sebenarnya pada metabolisme normalnya, glifosat ini hanya bereaksi atau hanya bekerja pada tanaman dan dianggap aman bagi manusia karena dia pada manusia ini tidak memiliki jalur sikimat yang dimiliki oleh tanaman. Jadi pada tanaman sendiri, glifosat ini bersaing dengan yang namanya fosfoenol pirufat atau PEP. Kemudian dia akan memblokir enzim 5-enol pirufil sikima dan 5-enol pirufil sikima 3 fosfat sintase atau APSPS, kemudian menghentikan sintesis asam amino aromatik yang esensial seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Karena sintesisnya itu terhenti, maka tanaman bisa kehilangan fungsi selulernya dalam waktu 1 sampai 3 minggu dan akhirnya tanaman tersebut akan mati. Seperti itu untuk metabolisme normalnya. Sementara itu, tetapi dia juga punya dampak toksisitas pada makhluk non-target, yaitu selain tanaman, termasuk hewan ataupun manusia, yaitu dengan yang namanya disfungsi mitokondria atau memutus rantai fosforilasi oksidatif, sehingga bisa menurunkan yang namanya kapasitas respirasi sel, memicu nekrosis khususnya pada medula ginjal. Kemudian yang kedua, melalui stres oksidatif. Reaktif oksidatif stres yang berlebih itu bisa menguras yang namanya glutathione dan memicu peroksidasi lipid yang bisa menghancurkan membran sel. Dan juga melalui proses agen pengkelat, karena dia seperti yang sebelumnya, dia mengikat kuat ion logam esensial, dia bisa melupakan aktivitas enzim yang membutuhkan logam dalam prosesnya. Nah, kemudian untuk toksisitas dari glifosat ini bertambah apabila terdapat yang namanya penambahan surfaktan. Surfaktan polyethoxylated amine itu ditambahkan pada industri karena untuk memecah tegangan permukaan daun dan melarutkan lilin kutikula gulma ketika disemprotkan. Tetapi dia juga punya konsekuensi pada makhluk non-target seperti pada membran lipid hewan, ikan, dan juga sel manusia yang punya struktur yang rentan hancur terhadap agen pelarut ini atau surfaktan dari POEA ini.
Kemudian, POA ini akan merusak integritas membran seluler non-target, memicu yang namanya peroksidasi lipid, dan memaksa masuk glifosat yang secara alami tidak dapat menembus hewan seharusnya. Begitu mekanisme bagaimana glifosat itu bisa masuk ke makhluk non-target, ya. Apalagi jika dia ditambahkan oleh surfaktan, seperti itu. Ya, kemudian dia juga akan bertambah toksisitasnya apabila bertransformasi menjadi AMPA atau aminomethyl phosphonic acid, di mana ini adalah ya degradasi dari glifosat sendiri oleh glifosat oksidoredukase, ya sebuah enzim di mana untuk metabolit sekundernya berupa AMPA ini, waktu paruhnya itu lebih lama dibandingkan dengan glifosat sendiri. Glifosat sendiri misalnya waktu paruhnya 2 sampai 200 hari, sementara metabolit AMPA itu bisa sampai 76 sampai 958 hari. Ya, jadi dia lebih lama dan lebih persisten dibandingkan glifosat. Ya, kemudian eh, dampak jangka panjang dari transformasi AMPA ini ya pastinya dia berpotensi genotoksik atau menyebabkan kerusakan DNA dan kelainan kromosom pada ekosistem akuatik ya apabila dia eh, mengalami limpasan oleh air hujan atau air yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian untuk glifosat sendiri juga punya dampak pada makhluk hidup lain. Contoh pada rantai makanan, contohnya pada lebah madu dia bisa mengalami yang namanya gangguan mikrobiota usus atau disbiosis yang bisa menyebabkan penurunan drastis dari sistem imun. Kemudian ada dari amfibi, yaitu mengalami efek teratogenik yang menyebabkan malformasi dan penurunan kelangsungan hidup larva. Lalu untuk ikan, dia juga bisa mengalami yang namanya kerusakan jaringan insang, hati, ginjal, dan juga inhibisi enzim saraf dari asetilkolinesterase. Dan juga berdampak pada yang cacing dan juga kupu-kupu monarch, di mana mengalami penurunan biomasa drastis dan kerusakan DNA atau genetik pada jangka yang panjang. Ya, ini berikut ini merupakan toksisitas dari glifosat sendiri. Untuk acceptable daily intake atau AD yang ditetapkan oleh FAO atau WHO itu nilai atau batasnya mencapai 1 miligram per kilogram berat badan per hari. Sementara untuk nilai AD pada EFSA itu dia lebih kecil lagi nilai batasnya yaitu 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari. Dan juga ada batas glifosat pada air minum di beberapa negara. Pada negara Amerika Serikat itu batasnya adalah 700 mikrogram per liter. Di Australia itu 1000 mikrogram per liter. Sementara di Brasil itu menetapkan lebih kecil lagi 500 mikrogram per liter. Di Kanada 280 mikrogram per liter. Dan di Uni Eropa ini yang paling ketat yaitu 0,1 mikrogram per liter. Sementara untuk lethal dosis 50 pada mamalia itu mencapai 5037 mikrogram per kilogram berat badan. Dan pada manusia dosis berbahayanya itu mencapai 85 sampai 150 mili konsentrat apabila dikonsumsi. Kemudian pada darah kadar fatalnya yaitu 690 sampai 7480 miligram per liter. Ya, jadi untuk LD50 pada mamalia itu termasuk ke dalam kategori toksisitas rendah. Tapi apabila jika dikonsumsi manusia di konsentrasi 85 sampai 150 maka bersifat mematikan. Nah, untuk dampak klinisnya bila uh, glifosat ini dikonsumsi maka akan atau terpapar ya, dia akan memicu yang namanya iritasi, pencernaan yang parah, kemudian asidosis metabolik, hiperkalemia, kegagalan organ multiple hingga kolaps kardiovaskular. Ya, tapi meskipun dari yang sebelumnya kita pelajari yaitu
mengenai toksisitas dari glifosat, kemudian mekanisme toksikodinamiknya. Tetapi untuk glifosat sendiri ini belum resmi ditetapkan sebagai bahan yang karsinogenik atau berbahaya. Ya, karena masih ada perdebatan dari uh, dua dua pengambil keputusan seperti Asosiasi Kanker yaitu IARC, kemudian badan regulasi seperti EPA atau EFSA. Jadi mereka memiliki dua cara dalam menetapkan resiko dari glifosat ini, di mana untuk Asosiasi Kanker ini menetapkan bahwa glifosat termasuk ke dalam bahan yang mungkin karsinogenik. Ya, dikaitkan dengan peristiwa adanya limfoma non-Hodgkin dari contoh studi kasus yang sebelumnya. Dan sehingga dia termasuk ke grup 2A. Sementara untuk Badan Regulasi apa mereka menetapkan bahwa glifosat ini tidak karsinogenik. Nah, em, untuk Asosiasi Kanker sendiri menyatakan em, tingkat bahaya dari glifosat ini berdasarkan potensinya, potensi bahaya atau hazardnya. Sementara untuk EPA itu berdasarkan resiko, yaitu kemungkinan efek pada batas paparan tertentu. Dan untuk sumber data yang digunakan pada asosiasi kanker itu berdasarkan jurnal independen yang sudah melalui peer review. Lah, kemudian untuk badan regulasi seperti EPA itu dia melibatkan jurnal lain yaitu yang tidak selalu sudah dipublish atau memilih internal industri. Nah, kemudian untuk IARC atau Asosiasi Kanker ini melibatkan formulasi komersial secara nyata, sementara untuk EPA ini berfokus pada bahan aktif murni dari glifosat itu. Ya, jadi dari uh, paparan yang sudah saya sampaikan mengenai glifosat, jadi bisa disimpulkan bahwa glifosat itu secara normal dia menghambat enzim IPSPS dalam jalur Shikimate, khususnya pada tumbuhan. Tapi pada non-target dia bisa menimbulkan efek melalui disfungsi mitokondria, stres oksidatif, dan sifat pengkelat logamnya. Dan interaksi mekanisme ini menunjukkan bahwa toksisitas glifosat itu bersifat kompleks. Kemudian yang kedua, beberapa studi kasus seperti kasus gagal ginjal di Sri Lanka dan juga kasus penjaga sekolah yang terpapar itu membuktikan adanya implikasi kesehatan dari paparan glifosat baik dari lingkungan maupun secara langsung. Tapi juga menyoroti adanya perbedaan interpretasi antara bukti ilmiah dan juga kebijakan regulasi. Nah, kemudian yang ketiga, meskipun glifosat murni ini punya toksisitas akut yang cukup rendah, tapi paparan jangka panjang dan adanya penambahan surfaktan pada produk yang komersial, maka itu bisa meningkatkan resiko terhadap kesehatan manusia dan organisme non-target, dan juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai toksikodinamik dari glifosat atau pestisida untuk tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada kurang dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.